Selamat pagi. Apakah Pagi, suara dokter. saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, dokter. Jelas ya. Atau mau coba dengan headset ya, sebentar. Saya bandingkan dulu dengan headset. Kalau sekarang terdengar enggak ya? Oke. Oke ya, karena sudah sudah waktunya, jadi kita akan memulai kuliah. Ya, jadi selamat bertemu kembali ya. Jadi kemarin sudah sempat libur ya, libur lebaran. Jadi semoga teman-teman ini sudah sedikit disegarkan ya dengan adanya libur lebaran ya. Jadi kita akan mulai kuliah pagi ini, kita melanjutkan materi farmakologi dasar ya. Bentar saya ya.
Oke ya, jadi kita ini adalah jadi materi farmakologi dasar yang sekarang ini adalah apa yang disebut sebagai materi farmakogenetik atau farmakogenomik ya. Jadi dalam hal ini adalah farmakogenetik veteriner atau farmakogenomik veteriner. Ya, jadi mungkin teman-teman dulu di waktu kuliah di awal-awal, jadi mungkin dulu pernah diperkenalkan tentang lingkup farmakologi ya. Jadi farmakologi itu kan adalah kalau ibaratnya pohon itu adalah pohon yang besar ya dengan banyak cabang ya. Nah, jadi di di cabang-cabang farmakologi itu sendiri ada banyak ilmu-ilmunya ya. Nah, jadi ini adalah mungkin ada beberapa dulu yang pernah disebutkan. Jadi ada farmakodinami, farmakokinetik, farmakoterapi, farmakognosi, posologi, farmastika dan sebagainya. Nah, di antaranya ini ada yang disebut sebagai farmakogenetik atau farmakogenomik ya. Jadi untuk bahasan kali ini adalah tentang ini, farmakogenetik atau farmakogenomik ya. Nah, nanti besok mungkin di kalau Anda belajar di semester berikutnya ya di farmakoterapi itu ada salah satu bagian yang akan membahas ini, di antaranya adalah farmakoepidemiologi ya. Jadi kalau kemarin kan teman-teman sudah sedikit banyak sudah berkenalan dengan farmakokinetik dan farmakoterapi ya. Jadi besok akan lanjutkan ada semester berikutnya ada kemarin farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Berikutnya di semester berikutnya Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang farmakoterapi, ada kemoterapi, toksikologi ya. Terus kemudian farmakoepidemiologi juga ya. Kalau untuk farmaseutika, farmakognosi dan posologi ini memang lebih banyak dipelajari oleh teman-teman kita yang belajar di fakultas farmasi ya. Jadi kalau kita memang titik beratnya lain ya. Nah, terus kemudian ini yang pertama adalah apa sebenarnya farmakokinetik ini atau farmakogenomik ini ya. Jadi farmakokinetik atau farmakogenomik ini adalah jadi cabang ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh dari variasi genetik terhadap farmakokinetik dan farmakodinami suatu obat ya. Jadi di sini akan mempelajari bagaimana variasi genetik itu akan mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinami dari suatu obat. Nah, jadi ini ada yang membedakan ya, ada yang membedakan antara farmakokinetik dan farmakogenomik. Jadi ada yang khusus mengatakan bahwa kalau farmakokinetik itu kalau yang dibicarakan itu hanya menyangkut satu gen saja. Sementara kalau yang dibicarakan itu menyangkut lebih dari satu gen itu disebut sebagai farmakogenomik ya. Jadi ada seperti itu. Tetapi seringkali juga sebenarnya farmakokinetik dan farmakogenomik itu kalau orang menyebut itu interchangeable. Jadi maksudnya adalah jadi kalau orang membicarakan farmakogenomik atau misalnya membicarakan sebenarnya yang dibicarakan itu adalah keterlibatan beberapa gen, nggak cuma satu. Nah, itu mereka juga menyebutnya itu adalah bagian dari ilmu farmakokinetik ya. Jadi kadang-kadang interchangeable ya. Nah, jadi kalau untuk untuk pembahasan kita ya, jadi kita anggap farmakogenetik dan farmakogenomik ini interchangeable ya, jadi tidak masalah ya. Jadi kecuali kalau ada keterangan secara khusus, nah itu baru biasanya akan dikatakan. Tetapi kalau secara umum, jadi biasanya memang penyebutannya ini bisa interchangeable, bisa saling menggantikan. Nah, sedikit secara singkat ya, jadi farmakogenetik ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan ilmu farmakologi yang lain atau cabang yang lain, nah ini termasuk cabang yang berkembang itu paling akhir atau paling belakangan ya. Nah, jadi sebenarnya konsep tentang keberadaan variasi genetik ya, jadi adanya konsep atau pemikiran bahwa keberadaan variasi genetik itu mempengaruhi efikasi obat, nah itu mulai diperbincangkan sekitar tahun 57 menurut pencatatan ya. Nah, terus kemudian istilah farmakogenetik ini kemudian muncul atau mulai diperkenalkan tahun 59 ya. Jadi memang cukup belakangan ya. Nah, terus kemudian pada manusia ya, jadi penelitian atau riset tentang farmakogenetik ini
ini sebenarnya baru mulai berkembang ya, itu tahun 90-an, 1990-an, jadi belum lama. Nah, ini memang bersamaan atau seiring dengan munculnya ada proyek namanya Human Genome ya, yang kemudian setelah itu berkembang secara global ya. Nah, terus kemudian perkembangan farmakokinetik di dunia veteriner sendiri, nah itu memang belakangan. Jadi setelah itu ya, jadi kalau Anda bandingkan, jadi memang cukup recent ya. Jadi ini adalah ilmu yang baru saja dikembangkan ya. Jadi kalau dulu, kalau pas waktu saya kuliah ini bahkan saya belum mendapatkan nih. Jadi belum ada mata kuliah yang membahas tentang farmakokinetik ini ya. Nah, tetapi sekarang di era Anda yang sekarang ya, jadi karena kita ilmu juga semakin berkembang, jadi di masa Anda kuliah sekarang ini sudah mulai kita perkenalkan ya. Nah, ini secara overview sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan terapi ya, tujuan terapi secara umum itu adalah menghasilkan efek farmakologis yang dikehendaki. Nah, dengan efek samping atau adverse reaction yang seminimal mungkin. Jadi kita mau supaya ada efek farmakologis yang dicapai. Jadi itu adalah tujuan kita memberikan obat atau memberikan pengobatan. Nah, namun demikian, ini kenyataannya ya, kadang itu sulit diprediksi seberapa efektif atau seberapa amankah suatu pengobatan untuk satu individu pasien tertentu. Jadi kalau kita bicara masalah hewan ya, jadi efeknya terhadap satu ekor individu pasien itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya. Jadi kalau kita bicara masalah efektif ya, seberapa efektif berarti kita bicara masalah efek farmakologis. Nah, kalau kita bicara masalah keamanan, jadi kita bicara masalah adverse reaction atau efek samping ya. Jadi misal adalah suatu obat diberikan untuk 20 individu untuk terapi dari satu kasus yang sama. Jadi misalnya kasusnya yang sama, ada 20 individu yang mengalami kasus yang sama, kemudian kita berikan obat yang sama. Nah, efek atau respon yang dihasilkan itu bisa berbeda, termasuk di dalam hal munculnya efek samping, jadi bisa berbeda. Nah, ada beberapa faktor itu yang bisa mempengaruhi hasil dari suatu pengobatan. Jadi misalnya macam spesies hewan ya, termasuk bahkan ke breed. Jadi tidak hanya spesies tapi juga breed dari hewan. Terus kemudian umur dan status kesehatan. Jadi misalnya ada apakah hewan tersebut ada kasus lain atau penyakit lain yang menyertai. Nah, itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu pengobatan. Nah, terus kemudian keberadaan obat lain. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Nah, ini ada beberapa istilah saja ya. Jadi mungkin teman-teman sudah belajar ya dulu kalau ada pelajaran tentang genetika ya. Jadi kita mengenal gen. Jadi gen itu adalah unit terkecil yang mengkode informasi tentang pewarisan sifat ya. Nah, terus kemudian kalau ada istilah whole genome ya, whole genome itu adalah satu set kode genetik lengkap dari suatu makhluk hidup ya. Jadi kalau Jadi kalau misalnya Anda itu dituliskan kode genetiknya secara lengkap, nah itu yang disebut sebagai whole genome ya. Nah, terus kemudian ada istilah alel ya. Jadi ini nanti mungkin akan kita sebut beberapa kali istilah alel ini ya. Jadi alel ini adalah pasangan sekuen DNA di dalam satu lokus ya. Nah, terus kemudian kalau lokus, jadi lokus ini gampangannya ini kan adalah kamar dari si alel, itu namanya lokusnya ya, atau kotaknya ini. Nah, alel itu ya, kalau teman-teman ingat, itu alel itu terdapat di dalam kondisi berpasangan ya. Masing-masing alel itu kan didapat dari induknya, induk jantan dan induk betina. Jadi makanya alel itu terdapat dalam kondisi berpasangan. Nah, ada istilah yang namanya homozigot, alel homozigot
Nah, alel itu disebut homozigot kalau pasangan alel, jadi kan tadi saya bilang ini dalam satu lokus ya, jadi kalau pasangan alel, nah itu memiliki kode yang sama. Kode yang sama ini kalau untuk kita belajar ya, kita belajar genetika, jadi alel itu kan diberi kode huruf. Nah, maksudnya alel yang homozigot itu jika pasangan alel yang misalnya kanan dan kiri itu kode yang sama. Jadi tidak hanya hurufnya saja yang sama, tetapi juga angka kapital letternya. Jadi misalnya kalau A besar dengan A besar, nah itu berarti dia homozigot. Atau B besar dengan B besar itu homozigot. Atau B kecil berpasangan dengan B kecil, nah itu juga homozigot. Nah, terus kemudian ada lagi istilah heterozigot. Heterozigot ini jika pasangan alel memiliki kode yang berbeda. Jadi misalnya A besar dengan A kecil, nah itu kita sebut sebagai heterozigot. Ya. Nah, ini adalah gambaran skematis saja untuk Anda mereview atau mengulang kembali. Jadi gambar skematis dari DNA, gen, kromosom, dan sel. Ya. Jadi kalau ada sel, terus kemudian apa namanya? Ya, jadi misalnya ini ada sel, terus kemudian di dalam sel itu ada nukleus ya, terus kemudian ada di dalamnya, termasuk di dalam nukleus itu ada kromosom. Nah, di dalam kromosom, nah ini kromosom itu kan untaian seperti rantai ya, rantai yang teruntai, yang terpilin. Nah, terus di situ kan ada pasangan-pasangan gennya. Nah, ini yang disebut alel tadi ya. Saya sebutkan bahwa alel itu ada di dalam alel itu ada di dalam lokus ya. Lokus itu kan tadi saya gampangannya itu adalah kotaknya atau kamar-kamarnya. Ya, jadi ini adalah lokusnya ya, kamarnya. Jadi kamar-kamarnya ini jadi dia berpasangan. Jadi antara kanan dan kiri ini alelnya ini berpasangan ya. Jadi kotaknya ini yang misalnya biru muda ini adalah kotaknya ya. Kemudian nah ini jadi contohnya yang homozigot ya. Misalnya ini yang homozigot ya. Homozigot yang sebelah kiri, kemudian yang kanan ini juga homozigot ya. Ini hanya istilahnya karena di dalam bahasa Inggris jadi dia disebut sebagai homozigus. Homozigus itu karena menunjukkan bahwa ini apa namanya sebagai kata ini adalah dalam bentuk adjektif. Jadi homozigot jadi misalnya ini homozigot alel A besar dengan A besar. Nah, terus kemudian atau A kecil dengan A kecil. Ini kita sebut homozigot tadi ya. Nah, terus kemudian kalau heterozigot, nah ini misalnya pasangan alelnya yang kanan ini yang misalnya yang kiri ini A besar berpasangan dengan A kecil atau A kecilnya sebelah kiri berpasangan dengan A besar ini sebagai heterozigot ya. Saya rasa tidak terlalu susah untuk dimengerti. Nah, ini adalah selanjutnya kita membahas tentang tipe variasi genetik ya. Nah, ada istilah yang disebut sebagai polimorfisme ya. Polimorfisme, nah itu adalah variasi genetik dengan frekuensi kejadian lebih dari atau 1% dari populasi ya atau dari spesies yang sama. Nah, jadi misalnya jika frekuensi kemunculan variasi genetik ini kurang dari 1% dalam populasi, maka tidak bisa diperhitungkan atau tidak bisa disebut sebagai kejadian polimorfisme. Ya, jadi Anda ingat-ingat ya. Jadi kalau ada variasi genetik yang frekuensi kejadiannya itu lebih dari atau sama dengan 1% dalam satu populasi atau dalam kalau misalnya spesies ya spesies atau breed, nah itu kita sebut sebagai polimorfisme. Nah, terus kemudian macam variasi ada yang istilahnya SNP. Ya, kita sebut sebagai SNP. SNP ini adalah single nucleotide polimorfisme atau polimorfisme yang terjadi pada satu nukleotida. Terus kemudian ada juga insersi. Insersi ini adalah penambahan nukleotida. Terus kemudian dilesi. Kalau dilesi ini adalah hilangnya nukleotida. Ya. Nah, tetapi kalau kita bicara masalah variasi, macam variasi, kalau kita bandingkan kejadian insersi atau dilesi, nah itu kejadiannya lebih sedikit daripada SNP. Ya, itu kalau dari datanya.
Nah, ini mungkin adalah contoh yang lebih jelas ya, untuk memberikan gambaran tentang atau single nucleotide polymorphisme itu seperti apa ya. Jadi misalnya ada individu, ini contohnya gambarnya pada manusia ya, tetapi pada hewan sama saja. Ini saya menjelaskan prinsipnya saja ya. Jadi misalnya ada individu A, B, dan C. Nah, ini ada contoh sekuen ya, contoh kode genetik dari satu sekuen, satu potongan sekuen ya. Nah, kita anggaplah bahwa yang A ini adalah yang normal. Jadi Anda lihat di sini ya, dari satu sekuen itu adalah kode genetiknya itu atau bahasanya itu GCAA, CGTT, AGA ya. Nah, terus kemudian pada satu titik, pada satu titik tertentu ini yang harusnya ini GCA kemudian A. Nah, ini ada yang kodenya itu berubah jadi GCA kemudian G. Nah, terus kemudian yang lain juga ada berubah juga GCA terus kemudian T. Ya, sementara yang lainnya ini sama. Nah, perubahan satu nukleotida ini ya, satu nukleotida yang berbeda ini disebut sebagai polimorfisme. Jadi ada perubahan. Nah, kalau perubahannya ini di dalam satu populasi yang mengalami perubahan ini lebih dari 1% atau sama dengan 1%, nah kita sebut sebagai polimorfisme. Ya, karena ini perubahannya hanya satu nukleotida, kita sebut sebagai single nukleotida polimorfisme. Jadi ini kebetulan contohnya yang kodenya ini sama dengan B ini contohnya ya, ini 23%. Sementara kalau yang sama dengan C ini 2%. Nah, ini karena kondisi ini dalam populasi, nah ini yang C ini ya, perubahan yang C ini lebih dari 1% dan yang B ini juga lebih daripada 1%. Nah, ini kita sebut sebagai polimorfisme. Nah, tapi seandainya perubahan yang C ini ya, yang misalnya GCA, kemudian T ini, CGTTAGA ini ternyata hanya 0,8%, maka tidak bisa disebut sebagai polimorfisme. Ini hanya untuk menjelaskan itu saja ya, jadi tidak terlalu susah. Nah, ini ada istilah yang lain ya. Jadi kalau ada istilah poligenik, ya, poligenik itu maksudnya adalah ada lebih dari satu gen terlibat dalam menyebabkan satu penyakit. Nah, itu disebut sebagai kasus poligenik. Jadi kalau Anda mendengar, oh ada itu kasusnya itu adalah poligenik, nah itu maksudnya adalah kasus yang menyebabkan atau mempengaruhi penyakit tersebut itu lebih dari satu gen yang terlibat. Nah, ada beberapa kasus penyakit pada hewan ya yang diketahui itu yang sifatnya poligenik. Jadi ada kasus hip dysplasia, terus kemudian ada beberapa kanker, terus kemudian ada juga kasus epilepsi ya. Nah, itu sifatnya adalah poligenik ya. Nah, kalau pada manusia ini memang ada sudah diketahui ada beberapa penyakit ya itu yang kasusnya adalah poligenik. Jadi misalnya ada diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Nah, itu adalah kasus-kasus contoh-contoh kasus poligenik. Nah, ini karakternya saja. Jadi kalau penyakit yang sifatnya poligenik, nah itu biasanya patofisiologinya itu memang lebih kompleks daripada yang tidak poligenik ya. Nah, ini variasi genetik ini bisa mempengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetik. Ya, ini akan kita bahas nanti lebih lanjut. Jadi ini kalau kita rangkumkan tentang farmakokinetik ya, jadi tujuan dari tinjauan farmakokinetik secara klinis, kalau kita bicara masalah klinis ya. Jadi dengan adanya kita mengetahui profil genetik dari pasien atau karakter genetik dari suatu pasien, nah pemilihan obat itu bisa disesuaikan dengan profil genetik dari pasien. Nah, dengan adanya ini tinjauan ini atau pendekatan ini akibatnya terapinya lebih efektif, tepat sasaran dan adverse reaction-nya atau efek sampingnya ini akan bisa minimum atau ditekan. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini gambaran secara skematis perbedaan ketika kita melakukan pengobatan dengan
tinjauan farmakokinetik atau tanpa farmakokinetik. Ya, ini adalah gambarannya saja. Jadi contohnya ya, ada contohnya misalnya di gambar yang pul sebelah kiri dan pul sebelah kanan. Ya. Jadi kalau yang pul sebelah kiri itu adalah contoh bagaimana kita memandang tanpa pendekatan farmakokinetik. Ya. Jadi kalau tanpa pendekatan farmakokinetik itu kita berpikir bahwa semua individu itu sama atau semua breed itu sama atau semua spesies itu sama. Sementara kalau yang sebelah kanan itu adalah kita memandang ketika kita memberikan pengobatan kita ada awareness ya bahwa tidak semua breed, tidak semua spesies itu memiliki faktor genetik yang sama ya. Jadi kalau yang kiri itu istilahnya seperti one medicine fits all. Jadi satu rumus ya, gampangannya satu rumus itu untuk semua. Sementara kalau yang kanan itu tidak seperti itu ya. Nah, otomatis kalau yang sebelah kiri yang tanpa pendekatan farmakokinetik, ya ini resikonya adalah ketika kita memberlakukan atau kita berpikir bahwa satu rumus itu untuk semua, nah ini kemungkinan munculnya adverse reaction itu sangat besar. Bahkan kalau kita bicara masalah breed ya, nanti akan kita lihat lebih lanjut, itu ada bahkan yang bisa sampai akibatnya itu adalah berakibat pada fatal, ya fatalitas, ya. Nah, kalau pendekatan farmakokinetik ya itu disesuaikan dengan untuk tiap spesies sesuai individu, spesies atau breednya ya, pasiennya macam-macam. Dengan harapan bahwa kemunculan ADR itu bisa ditekan. Ya ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi tujuan pendekatan farmakokinetik adalah untuk meningkatkan efektivitas obat dan menurunkan kemungkinan efek samping yang dikehendaki. Nah, selain itu juga bisa memprediksi pasien yang akan merespon terhadap perubahan terapi. Jadi sebenarnya kalau kita ada awareness terhadap farmakokinetik, ini kita bisa memprediksi atau mewaspadai nanti munculnya respon terhadap perubahan terapi. Dan juga di sisi lain adalah membantu perkembangan obat ya. Nah, ini jadi secara umum ya pengaruh pendekatan farmakokinetik ya. Jadi mengurangi toksisitas dalam hal ini adalah mengurangi efek samping yang tidak dikehendaki, baik efek samping yang kecil ya sampai ataupun kematian ya. Nah, terus kemudian juga kita bisa menentukan pemilihan jenis obat yang tepat. Jadi dokter bisa memilih menggunakan obat dengan jenis dan dosis ya. Tidak hanya jenis tapi dosis yang aman untuk tiap spesies, breed maupun individu. Ya, ini ada pengaruh faktor genetik pada efek obat dapat terjadi karena ya perbedaan proses biokimia dalam tubuh, kemudian polimerisme gen penyandi, sintesa sitokrom yang terdapat di hepar dan polimorfisme dari reseptor. Jadi memang ada tiga faktor ini yang memberikan pengaruh yang kuat. Jadi polimorfisme gen penyandi atau pengkode dari sintesa protein, penyusun reseptor dan enzim atau transporter itu memang dapat menimbulkan perbedaan karakteristik dari tempat aksi obat ya. Dan ini pada ujung-ujungnya ini akan mempengaruhi farmakokinetik ya serta farmakodinamiknya. Ya, jadi kalau yang farmakokinetik ya tadi seperti yang sebelumnya, jadi farmakokinetika obat itu Anda mengingat, jadi itu mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi. Sementara kalau kita bicara masalah farmakodinamika obat, nah untuk pembahasan tentang farmakokinetik ini terutama adalah masalah interaksi obat dengan transporter maupun dengan reseptor. Ya, nanti kita akan lihat secara secara lebih lanjut, lebih luas lagi ya. Yang pertama adalah kita akan melihat farmakokinetik dari absorpsi obat secara peroral ya.
Nah, jadi sebelumnya ya, mungkin kita bahas sebelumnya yang dulu, itu kita secara umum mengatakan bahwa bioavailabilitas obat itu setelah pemberian obat per oral terutama ya, itu hanya dipengaruhi oleh sifat fisikokimiawi obat dan proses metabolisme hepar. Nah, jadi kini diketahui bahwa ada faktor lain yang juga ikut mempengaruhi, tidak hanya sifat fisikokimiawi obat maupun proses metabolisme obat di dalam hepar. Nah, jadi sekarang diketahui bahwa ada variasi genetik pada enzim yang memetabolisme obat dan variasi genetik pada transporter obat. Dan ini ikut mempengaruhi dari absorpsi obat yang diberikan secara per oral. Nah, ini ya, jadi ada CYP3A. Ya, ini merupakan enzim yang terdapat di fili usus. Nah, polimorfisme ya yang menyebabkan perbedaan akan keberadaan CYP3A ini telah diketahui pada manusia dan mempengaruhi absorpsi obat pada usus. Ya, ini adalah contohnya. Tetapi memang kalau pada hewan ini memang belum diketahui adanya polimorfisme dari CYP3A. Ya, ini adalah satu contoh pada manusia. Nah, terus kemudian contoh pada transporter ya, transporter ini juga berperan besar dalam absorpsi obat. Nah, jadi salah satu transporter yang paling berperan ini adalah PGP atau P-glycoprotein. Jadi nanti Anda akan mungkin PGP ini akan cukup sering kita sebut ya. Nah, ini yang merupakan produk dari gen MDR1 ya, atau gen ABCB1. Jadi kalau ada istilah MDR1 atau ABCB1 ini sama ya. Jadi MDR1 ini cukup cukup sering di dalam penting dalam pembicaraan ini ya, dalam pembicaraan dari farmakogenetik ini. Nah, ini salah satu contohnya adalah sel tumor yang mengekspresikan PGP ini bersifat cross resistant terhadap berbagai obat anti kanker. Di ini ada antrasiklin, alkaloid dan taksan. Nah, PGP ini bekerja dalam mekanisme pompa ya, pompa PGP yang membawa senyawa keluar dari sel sehingga memiliki peran proteksi terhadap sel jaringan. Jadi PGP ini ada fungsi proteksi terhadap sel jaringan ya. Ini PGP ini terdapat di ini ada kanal nukleus 4, sel epitel tubulus ginjal, plasenta, endotel pembuluh darah otak, dan sel epitel usus. Nah, jadi di sini pompa PGP ini berperan dalam membawa obat untuk keluar dari tubuh ataupun menjauh dari area yang dilindungi. Jadi misalnya otak atau fetus ya. Jadi adanya PGP ini adalah ini untuk melindungi otak ya, kemudian ada fetus juga. Nah, terus kemudian pada rodensia, nah PGP ini ikut menentukan bioavailabilitas dari obat oral. Jadi misalnya ini ada contoh pada mencit yang mengalami delesi MDR1 ya. Nah, coba Anda perhatikan ini ada kodenya ya. Jadi kodenya ini kita di sini menuliskan, kalau tadi kan sebelumnya kan MDR1 itu ditulis dengan huruf besar-besar. Nah, pada saat terjadi kondisi delesi atau tidak ada hilangnya MDR1 yang sifatnya homozigot ya, jadi kan alel itu kan berpasangan ya. Jadi kalau ini tidak ada di kedua pasang alel, nah ini kita penulisannya jadi MDR1-nya ini jadi kita tulis dengan huruf kecil-kecil semua ya. Jadi kasus delesi ya. Jadi pada mencit dengan yang mengalami kasus delesi MDR1, jadi bioavailability obat yang golongan substrat PGP, jadi seperti misalnya vinblastine, digoxin, loperamid, ivermectin, dan sebagainya ya, ini lebih besar daripada mencit normal. Jadi akibat adanya delesi MDR1, jadi bioavailabilitas dari obat-obat ini jadi lebih besar daripada mencit normal. Jadi akibatnya adalah ini mempengaruhi membawa pengaruh toksik ya. Tuh.
Nah, ini pada manusia ya, contoh pada manusia, polimorfisme ini mengakibatkan perubahan polimorfisme MDR1 mengakibatkan perubahan bioavailabilitas dari substrat PGP. Jadi misalnya kalau pada manusia ini pada obat digoxin misalnya ya, jadi pasien yang mengalami polimorfisme MDR1, nah itu ketika diberikan digoxin, ya ini bioavailabilitasnya jadi lebih besar daripada pasien yang dengan ini genotip MDR1 345 ini ya. Jadi ini ada apa namanya yang ada perbedaan yang MDR1 yang dengan kode 3435TT dibanding dengan yang MDR1 yang 3435CC contohnya ya. Terus kemudian kalau untuk pasien yang diberikan obat phenytoin misalnya ya yang bioavailabilitasnya itu lebih rendah daripada pasien dengan genotip MDR1 yang 3435CC misalnya. Nah, terus kemudian contohnya pada anjing misalnya ya. Jadi pengaruh PGP ini pada anjing ya. Nah, kalau pada anjing ini kita ambil apa namanya fakta ya. Jadi keberadaan PGP pada anjing itu mirip dengan manusia. Nah, jadi PGP pada anjing ini turut menentukan resistensi terhadap obat baik secara in vitro maupun in vivo. Nah, ini contohnya adalah keberadaannya terhadap obat anti kanker docetaxel ya. Docetaxel ini adalah substrat dari PGP. Nah, ini bioavailabilitas dari docetaxel ini meningkat 17 kali lebih tinggi daripada saat diberikan bersamaan dengan inhibitor PGP. Ini adalah contoh pada anjing. Nah, ini apa namanya? Contoh kejadian kasus absorpsi obat oral ya. Pada anjing-anjing yang mengalami polimorfisme pada gen MDR1 atau ABCB1 ya, ini ada contoh-contohnya. Nah, polimorfisme pada berupa mutasi ya, mutasi delesi dari 4 pasang basa ini berakibat pada terbentuknya stop codon prematur ya. Nah, ini akibatnya adalah anjing dengan 2 alel mutan itu menunjukkan fenotipe gejala yang sama dengan yang tanpa PGP ya, atau mirip dengan mencit tadi dengan mutasi homozigot MDR1. Nah, anjing-anjing yang mengalami mutasi ini adalah anjing yang masuk kategori herding hybrid. Herding breed ini contohnya adalah misalnya seperti Collie, kemudian Old English Sheepdog, Australian Shepherd, nah English Shepherd, Border Collie, German Shepherd, terus kemudian Whippet. Nah itu termasuk anjing-anjing kategori herding breed ya. Nah sekitar 75% anjing Collie di USA, Prancis, dan Australia setidaknya memiliki ada satu alel mutan. Nah, ini ada juga contoh ya. Contoh apa namanya bioavailabilitas beberapa substrat PGP untuk obat-obat ini, quinidin, loperamid, nalvinavir, dan siklosporin pada anjing dengan mutasi homozigot MDR1 dibanding dengan anjing dengan MDR1 homozigot normal ya. Nah, berlawanan dengan hasil pada spesies lain, ini tidak terdapat perbedaan bioavailabilitas obat-obat tersebut pada anjing dengan mutasi MDR1 maupun yang tanpa mutasi. Jadi untuk pemberian obat ini, yang loperamid, ya, quinidin, nalvinavir, dan siklosporin, jika dibandingkan antara yang mengalami mutasi dan tidak mutasi, ini ternyata tidak ada perbedaan. Nah, terus kemudian kira-kira kenapa kok tidak dapat perbedaan ya? Jadi ternyata kebanyakan dari substrat PGP itu juga merupakan substrat dari ini CYP3A. Ya, jadi kemungkinan yang menyebabkan adalah ini. Jadi
Perbedaan aktivitas CYP3A pada kelompok hewan uji mungkin ikut mempengaruhi aktivitas dari absorpsi obat. Ya. Nah, kemudian ada contoh transporter lain yang mempengaruhi absorpsi obat oral pada manusia dan rodensia. Jadi misalnya contoh lain adalah pada ini BCRP atau Breast Cancer Resistance Protein yang dikode oleh gen ABCG2. Nah, ini mempengaruhi bioavailabilitas obat pada mencit yang mengalami mutasi homozigot pada ABCG2 atau manusia yang mengalami polimorfisme ABCG2. Jadi mencit-mencit yang mengalami delesi ABCG2. Nah, ini pasien dengan variasi genetik ABCG2 mengubah asam amino sehingga bioavailabilitasnya jadi lebih tinggi, ya. Ini juga terjadi pada kucing domestik, ya. Kucing domestik dibandingkan dengan 10 spesies mamalia lain memiliki kerusakan fungsi ABCG2 sehingga sebagai akibat dari variasi genetik ABCG2 terhadap asam amino yang 149. Nah, terus kemudian ada farmakogenetik dari distribusi obat, ya. Ini masih terkait dengan PGP, ya. Nah, PGP ini kan merupakan bagian dari blood-brain barrier. Tadi kan disebut sebagai PGP ini ada di mana-mana, ya. Ada di beberapa organ tadi. Nah, jadi dia fungsinya itu adalah bagian dari ini, barrier-barrier ini. Ada barrier blood-brain barrier, kemudian blood-testis barrier, placenta barrier, contoh-contohnya, ya. Nah, karena itu distribusi obat yang merupakan substrat PGP ke jaringan-jaringan ini meningkat pada anjing yang mengalami delesi MDR1 sehingga meningkatkan toksisitas. Kita lihat contohnya adalah, nah ini pada kita lihat contoh pada kasus pemberian obat yang namanya ivermectin, ya. Nah, anjing dengan yang mengalami delesi MDR1 homozigot itu mengalami gejala keracunan saraf dengan pemberian ivermectin dosis tunggal 120 mikrogram, ya. Nah, terus kemudian kalau anjing dengan delesi MDR1 heterozigot itu mengalami keracunan saraf dengan pemberian ivermectin lebih dari 300 mikrogram, ya. Kemudian, nah kalau pada anjing yang tanpa mengalami mutasi, nah itu bisa menerima ivermectin sampai 2000 mikrogram per kilogram dosis tunggal atau 600 mikrogram per kilogram per hari selama beberapa bulan tanpa mengalami keracunan saraf. Ya, jadi coba di sini Anda bandingkan yang tanpa mengalami mutasi ini bisa menerima dosis ivermectin yang sangat tinggi, ya, sampai 2000 mikrogram. Sementara kalau yang mengalami mutasi tapi heterozigot, jadi hanya satu alel saja, itu bisa menerima sekitar 300 atau lebih dari 300, ya. Tetapi kalau yang mengalami mutasi itu kedua alel itu sudah mengalami keracunan saat diberikan ivermectin 120 mikrogram. Nah, terus kemudian ternyata tidak hanya tadi obat ivermectin, ya, jadi anjing-anjing yang mengalami mutasi MDR1, nah ini juga sensitif atau menunjukkan gejala keracunan apabila diberikan obat golongan avermectin yang lain. Jadi ivermectin ini merupakan salah satu contoh obat avermectin. Nah, obat avermectin yang lain ini jadi misalnya selamectin, milbemycin, terus kemudian moxidectin, itu adalah contoh-contoh obat golongan avermectin. Ya, jadi harus hati-hati ketika Anda akan memberikan obat kepada hewan-hewan atau breed yang mengalami mutasi MDR1. MDR1 yang tadi yang terutama adalah tadi misalnya adalah anjing jenis Collie, ya. Anjing jenis Collie ini adalah pembawa mutasi MDR1 ini yang paling sering mengalami keracunan saraf dengan pemberian ini selain ivermectin juga anti diare loperamid.
Ya, sementara kalau anjing normal itu tidak menunjukkan keracunan syaraf dengan pemberian loperamid. Ya. Untuk ivermectin, ini kalau pada kucing ya, ini memang kasusnya jarang ditemui. Namun ada beberapa kucing atau kasus saja yang menunjukkan gejala keracunan syaraf setelah diberi ivermectin dosis normal. Ya, jadi ternyata pada kucing-kucing tersebut itu ditemukan ada mutasi gen ini ABCB1 atau mutasi gen MDR1 pada kucing-kucing tersebut. Tetapi pada angka kejadiannya ini ternyata hanya sekitar 5% saja ya. Nah, ini kalau pada manusia contohnya adalah keberadaan PGP ini menghalangi distribusi obat anti HIV ke otak ya. Jadi contohnya ya. Ya, jadi dengan adanya keberadaan PGP ini mengakibatkan inhibitor protease HIV1 ya, itu kan merupakan subset dari PGP. Nah, itu hambatan ini mengakibatkan virus dapat istilahnya seperti bersembunyi di otak sehingga mengurangi efektivitas terapi. Jadi tidak bisa obatnya tidak bisa menembus ke sana. Jadi demikian juga beberapa obat anti kanker, nah itu tidak bisa menjangkau kanker pada kanker testis. Nah ini karena adanya influx dari PGP yang menghambat obat terdistribusi ke testis. Nah terus kemudian transporter yang lain ya tadi BCRP atau ABCG2. Nah ini pengaruhnya telah diselidiki pada sapi, domba, dan kucing ya. Jadi ABCG2 ini kan berfungsi sebagai pompa influx pada berbagai jaringan termasuk liver, usus, blood-brain barrier, kemudian blood retina barrier, dan pada kelenjar mamari. Nah, ABCG2 ini mempengaruhi konsentrasi obat yang merupakan substratnya ya, seperti fluoroquinolone itu dalam air susu. Jadi akibatnya adanya polimorfisme dari ABCG2 ini pada sapi mengakibatkan meningkatkan sekresi obat danofloxacin ya, fluoroquinolone yang jenis danofloxacin ke dalam air susu. Jadi konsentrasi obat dalam air susu jadi meningkat. Nah, ini contoh ABCG2 tetapi pada hewan lain yang pada kucing ya. Jadi pada kucing ini mengalami ada beberapa perubahan asam amino ya. Nah, kalau ABCG2 pada kucing ini ya, jadi kalau tadi pada sapi itu kan contohnya adalah mempengaruhi konsentrasi fluoroquinolone ya pada air susu. Nah, kalau pada kucing, nah ini agak berbeda fungsinya ya. Kalau yang valin ABCG2 ini menurunkan kemampuan transport senyawa substrat yang ini ya, namanya mitoxantron ini kalau pada kucing ini lebih kuat daripada pada manusia dan anjing. Jadi akibatnya kucing itu lebih sensitif terhadap senyawa substrat ABCG2 dibandingkan spesies lain. Nah, akibatnya salah satu contohnya ini adalah kucing itu bisa mengalami degenerasi retina akut dan kebutaan ketika diberikan obat jenis fluoroquinolone ya, misalnya adalah enrofloxacin atau orbifloxacin. Nah, kalau pada kuda ini belum diketahui apakah juga mengalami polimorfisme ABCG2 seperti pada kucing. Jadi yang sudah diketahui adalah pada kucing. Nah, kerusakan retina dan kebutaan pada kucing ini disebabkan karena reaksi fototoksik. Jadi istilahnya dengan pemberian fluoroquinolone itu memacu reaksi yang disebut reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, ini menyerang membran lipida sehingga terjadi kerusakan, bisa menyebabkan kerusakan retina dan kebutaan ya pada kucing.
Nah, terus kemudian ada contoh farmakokinetik dari metabolisme obat, ya. Jadi kalau pada manusia, farmakokinetik ini bisa mempengaruhi metabolisme fase 1 dan fase kedua. Jadi ini contoh-contoh pada kasus pada manusia, yaitu mutasi pada gen pengkode pseudokolin esterase. Jadi pasien dengan genotipe pseudokolin esterase normal itu memetabolisme succinylcholine dan bisa recover dari blokade neuromuskuler secara cepat. Tetapi kalau pasien dengan gen mutan itu mengalami blokade neuromuskuler yang dapat berakibat pada apnea. Jadi mengakibatkan apnea yang berpanjang. Ini contoh pada manusia. Nah, ini juga ada contoh pada manusia. Jadi Anda lihat bahwa ada ini ya, polimorfisme pada sitokrom P450 yang berakibat pada respon klinis. Jadi pada sitokrom P40 yang kodenya CYP2D6 ya. Ini ternyata pada manusia itu sangat bervariasi. Jadi mulai dari kategori yang tidak terdeteksi sampai kategori yang aktivitas ultra cepat ya. Terutama pada ini ternyata yang mengalami variasi menjadi aktivitas ultra cepat ini pada Eropa, pada etnis Eropa itu 3-10%, sementara kalau pada etnis Afrika itu bisa sampai 30% ya. Jadi cukup banyak. Nah, akibatnya ini ada beberapa obat yang termasuk substrat dari CYP-D26 ini, jadi ada propanolol, quinidin, amitriptilin, linoleuroptik dan sebagainya, juga opioid. Nah, akibatnya adalah jadi ketika ada kewaspadaan terhadap variasi genotip dari CYP2D6 ini, jadi harus diperhatikan. Jadi contohnya adalah ini. Jadi untuk pasien yang kemampuan metabolismenya rendah, jadi itu dosisnya harus diturunkan. Jadi contohnya adalah misalnya akan diberi nortriptilin. Ini kan adalah nortriptilin ini termasuk substrat dari CYP2D6. Jadi untuk pasien yang kemampuan metabolismenya rendah, jadi dosisnya harus diturunkan sampai 1/10 dari dosis normal supaya tidak terjadi efek toksik. Nah, demikian juga sebaliknya adalah pada pasien-pasien yang mengalami metabolisme ultra cepat tadi. Jadi itu kalau mau diberi nortriptilin itu harus dosisnya itu dinaikkan 5 kali lipat dari dosis standar yang pasien normal ya, supaya untuk mencapai efek terapeutik itu harus dinaikkan dosisnya. Nah, ini kalau tadi contohnya pada manusia, nah ini adalah contoh pada anjing. Kalau pada anjing itu adalah gennya itu adalah kanin CYP1A2 ya. Nah, ini contoh polimorfismenya ya. Ini misalnya adalah yang sudah diketahui atau sudah dipelajari, ini adalah penelitian pada anjing beagle ya. Anjing beagle ini memang penelitian yang dilakukan di Jepang ya, anjing beagle yang populasi yang di Jepang. Jadi penelitian menunjukkan bahwa di Jepang itu 11-17% populasi anjing beagle itu mengalami polimorfisme ini ya. Sehingga terjadi kekurangan fungsi CYP1A2. Nah, akibatnya karena kekurangan ini, konsentrasi plasma obat atau obat dalam plasma jadinya 17 kali lebih tinggi pada anjing yang mengalami defisiensi dari CYP1A2. Nah, terus kemudian kalau polimorfisme ini heterozigot, konsentrasi obatnya memang tidak berbeda dibanding pada anjing yang tanpa polimorfisme. Jadi yang mengalami mutasi alel ganda itu konsentrasi obatnya di dalam plasma itu bisa lebih tinggi, 17 kali lebih tinggi. Sementara kalau yang heterozigot itu ternyata tidak berbeda ya. Jadi ada penemuan yang menarik ya. Nah, breed dengan angka kejadian tinggi ini selain beagle, ini juga termasuk Irish Wolfhound, beagle dan juga
burger blank Swiss ya. Nah, terus kemudian ada juga faktor yang kejadian yang menarik bahwa ternyata angka kejadian pada beagle di Jepang itu lebih tinggi daripada yang beagle di USA maupun di Eropa ya. Nah, terus kemudian breed lain yang mengalami mutasi adalah breed yang juga mengalami polimorfisme ABC B1 ini ya, yang berakibat pada defisiensi PGP tadi ya. Nah, terus kemudian ada juga ini yang PGP yang lain, ini adalah kanin CYP2B11. Nah, untuk yang kasus ini, yang kanin CYP2B11, ini adalah pada anjing yang contohnya adalah yang greyhound. Greyhound atau anjing yang kita sebut sebagai anjing yang lean muscle. Lean muscle itu adalah yang ototnya, kalau Anda perhatikan greyhound, ini kan bukan anjing yang gemuk ya, tapi dia yang lean muscle. Jadi yang ototnya itu adalah otot yang tidak terlalu banyak ya. Jadi seperti anjing-anjing ramping, gampangnya seperti itu ya. Akibat ini jadi greyhound dan anjing-anjing lean muscle, nah itu memiliki kepekaan terhadap anestesi ya. Bentuk kepekaannya ini dia mengalami recovery yang lebih lambat setelah pemberian ini anestetika seperti propofol, tiopenta, dan tiamilal ya. Recovery jadi maksudnya anestetika ini kan obat bius ya, obat bius total. Jadi harusnya kalau kita berikan obat bius pada suatu masa dia akan recovery, jadi terbangun dari biusnya, gampangnya seperti itu. Nah, tetapi karena greyhound dan sidehound ya, dan anjing-anjing yang ramping-ramping itu ya, dia ini polimorfisme terhadap CYP2B11 ini, jadi akibatnya kalau ketika diberikan anestetika, nah ini jadi akibatnya nggak bangun-bangun, gampangnya seperti itu ya. Jadi dia recovery-nya lebih lambat, jadi bangunnya itu lebih lambat daripada anjing-anjing yang jenis yang lain. Ya, jadi ini sebenarnya masalahnya dengan anestesi greyhound anjing lean muscle ya, yang ototnya tidak banyak. Ini seperti kalau tadi kan gambarnya greyhound, kalau ini adalah contoh anjing biped ya. Jadi kalau Anda perhatikan kan sama, jadi dia ramping ya, muscle-nya tidak banyak. Nah, ini sebenarnya permasalahannya itu adalah dia sensitif terhadap obat yang lipo. Jadi termasuk adalah anestetika ini ya. Dibanding dengan breed yang muscle-nya banyak atau yang lemaknya banyak ya. Jadi ini sebabnya adalah volume distribusi yang rendah sehingga mengakibatkan konsentrasi dalam plasma, akibatnya makanya efeknya dia lebih kuat. Jadi kalau diberikan anestetika dia bangunnya jadi lebih lama, jadi nggak bangun-bangun ya. Jadi karena clearance terhadap obat tersebut itu lebih lambat. Ya, ini ada beberapa contoh lain dari polimorfisme pada anjing maupun spesies lain ya. Jadi misalnya ini kanin CYP2C. Nah, ini ada ditemukan dalam beberapa anjing beagle dan anjing breed campuran, menunjukkan bahwa sebagian besar anjing itu mengalami delesi parsial maupun delesi total dari enzim ini, enzim CYP2C ini ya. Nah, terus kemudian contoh yang lain adalah tapi karena isoform dari ini ya, CYP2 yang C1, C21 ini sebenarnya ditemukan pada semua anjing, tetapi karena isoform ini memetabolisme obat yang sama dengan CYP2C41, jadi pengaruh dari delesi ini pada disposisi obat kemungkinan hanya kecil ya. Jadi ada polimorfisme itu yang pengaruhnya sampai demikian besar yang bisa mengakibatkan kematian, tetapi ada juga polimorfisme yang pengaruhnya ternyata hanya kecil ya. Ya, jadi ini ada yang hanya kecil, terus kemudian kalau yang ini yang CYP yang 2D15, 2E1, kemudian 3A12 ini diketahui ada polimorfisme, tetapi efeknya terhadap obat itu belum diketahui. Jadi kemungkinan kalau belum diketahui ya kemungkinan memang hanya kecil saja. Terus kemudian kalau
pada kucing itu juga ada velin hepatik CYP2E. Nah, ini diketahui ada polimorfisme, tetapi pengaruh klinisnya belum diketahui. Terus kemudian juga pada sapi ya, polimorfisme pada beberapa enzim pemetabolisme obat pada sapi itu dimanfaatkan sebagai marker molekuler, misal untuk pembeda BRIT, tapi ini untuk untuk fungsi yang lain. Nah, terus kemudian terhadap metabolisme fase 2 ya. Jadi ada enzim yang memetabolisme pada fase 2. Jadi kucing yang mengalami defect pada enzim UGT. UGT itu UDP glucuronil transferase, ini mempengaruhi disposisi obat ya. Nah, kucing karena dia mengalami defect dari UGT ini akibatnya adalah kucing itu jadi tidak bisa menerima beberapa obat seperti paracetamol ya. Jadi dulu kan mungkin pernah disebut bahwa kucing itu tidak bisa menerima paracetamol, atau paracetamol itu kalau diberikan pada kucing itu bisa berakibat fatal. Nah, ini ternyata itu adalah akibat dari termasuk bagian dari farmakokinetik. Jadi kucing ini mengalami defect dari enzim UGT ini ya. Jadi defect dari UGT ini yang mengakibatkan jadi kucing itu tidak bisa menerima paracetamol maupun beberapa obat yang lain. Nah, terus kemudian kalau pada anjing ya, contoh pada anjing, jadi pada anjing itu ada enzim N-asetiltransferase, itu adalah enzim yang memetabolisme berbagai obat seperti sulfonamid, prokainamid, hidralazin, dan sebagainya. Nah, NAT ini ya, N-asetiltransferase, nah anjing itu tidak memiliki enzim NAT1 maupun NAT2 yang memetabolisme obat-obat sulfonamid dan sebagainya itu tadi. Sehingga kalau kita memberikan obat yang seperti sulfonamid, prokainamid, dan hidralazin, nah itu akan beresiko pada munculnya efek samping yang tidak dikehendaki kalau pada anjing ya. Nah, kalau pada kucing berbeda ya. Kucing itu tidak punya NAT2 tetapi punya NAT1, jadi risikonya lebih rendah. Tetapi kalau anjing, karena anjing itu tidak punya NAT1 maupun NAT2, jadi risiko ketika diberi sulfonamid maupun prokainamid itu lebih besar. Nah, ini adalah contoh yang lain. Ini adalah variasi dari enzim TPMT atau thiopurin metiltransferase ya. Nah, ini ada yang menarik ini ya. Jadi aktivitas TPMT ini tergantung pada BRIT ya. Jadi yang sudah ketahuan itu adalah TPMT ini pada giant schnauzer maupun Alaskan malamut ya. Jadi kalau ini saya ambil contoh yang gambar ini adalah gambar giant schnauzer. Kalau Alaskan malamut itu kan bentuknya yang seperti husky itu ya, yang mirip dengan husky itu. Nah, ternyata kalau pada giant schnauzer itu memiliki aktivitas TPMT yang lambat. Sementara kalau Alaskan malamut itu memiliki aktivitas TPMT yang tinggi ya, jadi berbeda. Penurunan aktivitas TPMT meningkatkan kemungkinan terjadinya supresi atau depresi sumsum tulang terkait azathioprin. Jadi penurunan aktivitas ya. Jadi misalnya ini pada giant schnauzer ini akan risiko mengalami depresi sumsum tulang kalau diberikan azathioprin. Nah, terus kemudian berikutnya adalah farmakokinetik, contoh farmakokinetik dari ekskresi obat ya. Jadi obat itu kan dieliminasi dari tubuh bisa dalam bentuk metabolit maupun tidak berubah ya. Nah, rute ekskresi utama itu kalau biasanya itu yang utama itu adalah ginjal dan empedu. Namun bisa juga mengalami rute ekskresi melalui rute yang lain. Nah, PGP ini tadi ya, PGP disebut lagi ya. Jadi PGP itu terdapat di sel-sel tubulus ginjal
dan sel kanalikuli empedu. Jadi turut berperan dalam proses ekskresi ini ya. Nah, ini ekskresi melalui empedu ya atau ekskresi biliar dengan perantara PGP ya. Jadi contohnya ini adalah kalau ada mutasi ABCB1 atau mutasi MDR1 tadi, ini akan mempengaruhi ekskresi biliar secara drastis. Nah, jadi studi ini menyebutkan bahwa anjing yang dengan dan tanpa mutasi MDR1 itu menunjukkan pentingnya ekskresi biliar termediasi PGP dari obat-obat yang merupakan kategori substrat PGP. Nah, ini menunjukkan bahwa anjing dengan mutasi homozigot MDR1 itu mengalami penurunan ekskresi biliar ya yang signifikan dibandingkan dengan anjing yang normal tanpa mutasi. Sedangkan anjing yang mengalami mutasinya heterozigot itu menunjukkan hasil di tengah-tengah ya. Jadi yang mutasinya homozigot itu yang paling parah, terus kemudian yang heterozigot itu yang tengah-tengah, terus kemudian yang anjing yang normal itu yang paling tidak terpengaruh. Nah, ini contohnya adalah ini ya, obat golongan substrat PGP tertinggal dalam darah dan jaringan lebih lama pada anjing dengan gen mutasi MDR1 dibanding dengan gen yang anjing yang mengalami tanpa mutasi. Sehingga yang mengalami mutasi MDR1, nah ini akan menimbulkan adverse reaction yang lebih tinggi pada pemberian. Contohnya adalah ini ada vincristin dan doxorubicin. Jadi vincristin dan doxorubicin ini adalah obat-obat anti kanker, ya. Nah, eliminasi obat-obat ini tergantung pada ekskresi biliar yang dimediasi oleh PGP, sehingga pemberian vincristin dan doxorubicin ini akan berpotensi lebih toksik pada anjing yang mengalami mutasi MDR1 daripada anjing yang normal. Nah, ini contoh yang lain adalah beberapa anjing penderita kanker ya, limfoma yang diberi vincristin tadi ya. Jadi anjing-anjing yang mengalami mutasi MDR1 baik homozigot maupun heterozigot itu memiliki kemungkinan mengalami neutropenia dan trombositopenia jauh lebih besar daripada anjing normal ya. Ini ada kasus 2 anjing yang mengalami mutasi MDR1 homozigot mati karena sepsis setelah mendapatkan pengobatan doxorubicin ya. Jadi kedua anjing tersebut mengalami toksisitas gastrointestinal parah dan mengalami neutropenia parah selama setelah 10 hari mendapatkan pengobatan doxorubicin ya. Jadi akibat dari mutasi MDR1. Nah, terus kemudian ini ya, ada ekskresi ginjal yang dimediasi oleh solute carrier atau disingkat sebagai SLC. Ini adalah kelompok besar transporter dengan fungsi sebagai uptake ya, uptake transporter untuk membawa substrat masuk ke dalam sel maupun efflux transporter untuk membawa substrat keluar dari sel. Nah, ini kalau pada manusia ini sudah ada contohnya adalah ini seperti pemberian fluvastatin atau obat penurun kolesterol. Nah, pada manusia ini spesifitas substrat dari obat ini pada hewan belum diketahui. Kalau pada manusia itu sudah diketahui pada fluvastatin. Nah, SLC ini berperan sebagai barrier ya, pada usus, kapiler otak, plasenta, liver dan ginjal ya. Menyebabkan SLC berperan tidak hanya dalam eliminasi tetapi juga dalam absorpsi, distribusi dan metabolisme obat ya. Ini kalau pada manusia ini memang sudah diketahui, tetapi kalau SLC ini pengaruhnya ini memang belum diketahui. Jadi ini contoh ya, contoh-contoh saja. Nah, terus kemudian farmakokinetik pada reseptor obat
Jadi terdapat polimorfisme pada gen penyandi reseptor obat dan protein efektor. Kalau pada manusia itu telah diketahui terdapat polimorfisme pada angiotensin converting enzyme atau ACE, reseptor beta adrenergik, reseptor dopamin, dan reseptor estrogen. Nah, polimorfisme pada human beta adrenergik, nah ini dapat menyebabkan baik peningkatan maupun penurunan aktivitas adrenosiklase tergantung pada jenis polimorfismenya. Nah, pada anjing ini terdapat kasus mutasi delesi dari ADRB1. Jadi menyebabkan anjing menjadi kurang berespon terhadap pemberian antagonis beta adrenergik atenolol ya. Yang ini juga diketahui ada polimorfisme pada kucing tetapi efeknya belum jelas. Nah, kalau pada anjing polimorfisme ini pada ini PDE 5A. Jadi ini mengakibatkan konsentrasi plasma dari cGMP menurun sehingga anjing dengan polimorfisme ini lebih beresiko daripada yang tidak mengalami polimorfisme. Terus kemudian ini ada reaksi hipersensitivitas ya pengaruhnya, jadi variasi farmakokinetik dalam jalur metabolik itu bisa menimbulkan munculnya efek samping dan hipersensitivitas. Contohnya yang paling umum pada anjing dan manusia adalah penggunaan sulfonamid yang tadi ya. Gejala umumnya adalah demam, atropati, displasia darah, hepatopati, uveitis atau keratokonjungtivitis dan kerusakan kulit. Ini adalah contoh pada manusia, pada anjing belum diketahui secara pasti variasi genetik yang menjadi penyebabnya. Namun sebuah studi menunjukkan bahwa gen-gen berikut tidak terlibat pada kasus anjing ini ya. Nah, terus kemudian farmakokinetik dan pengikatan protein, perubahan pada pengikatan protein dapat mempengaruhi efikasi dan toksisitas dari obat yang terikat kuat dengan protein. Nah, farmakokinetikanya dari suatu obat itu bisa berpengaruh dengan adanya perubahan pada derajat atau kekuatan ikatan obat dengan protein. Nah, karena hanya obat yang bebas yang tidak terikat protein itu mengalami metabolisme dan ekskresi, maka clearance dari obat yang terikat protein dapat meningkat saat terjadi peningkatan jumlah atau bagian obat yang tidak berikatan dengan protein. Ya, ini adalah teoritis sekali ya, jadi nanti Anda bisa baca sendiri. Ini keadaan contoh kasusnya adalah ada 2 SNP pada albumin anjing ya yang mempengaruhi ikatan obat dengan protein dan clearance obat ya. Ini contohnya adalah pada beagle ya, pada anjing kelompok beagle dalam riset adalah sampai 40%. Jadi keberadaannya SNP-nya ini bahkan sampai 40% pada beagle ya. Nah, ini lebih dari 99% dari obat dalam kondisi terikat protein dengan rata bagian yang berupa obat bebas adalah 0,014% pada anjing beagle dengan alel homozigot tanpa mutasi, kemudian lebih rendah secara signifikan pada anjing beagle yang mengalami homozigot mutan ya. Ini jadi kasus-kasus pada anjing beagle ya. Nah, terus kemudian arah pengembangan riset di masa yang akan datang adalah dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah mutasi ini juga terjadi pada anjing di kelompok yang lain baik beagle maupun breed lain dan apakah alel ini juga mempengaruhi obat lain yang juga memiliki karakter ikatan kuat dengan protein. Nah, kalau di bidang veterinary medicine, ya ini adalah contoh kemajuan farmakogenetik ya di negara lain yang lebih maju. Nah, ini terdapat lab khusus yang bisa melakukan tes terhadap kanin MDR1. Jadi, contoh kemajuan ya, contoh kemajuan farmakogenetik di bidang veterinary medicine, ini sekarang sudah ada lab yang bisa melakukan tes terhadap mutasi kanin MDR1 ini ya. Nah,
dari dari tes ini diketahui bahwa mutasi MDR1 itu cukup tinggi ya. Kalau pada coli memang yang paling tinggi, terus kemudian sampai 55% ya. Terus kemudian kalau pada anjing lain seperti long hair whippet itu 42%, kemudian pada Australian Shepherd itu 20%. Nah, dan efek dari polimorfisme ini cukup berat termasuk kematian, sehingga tes farmakogenetik ini menjadi hal yang biasa untuk dilakukan ya. Jadi kalau untuk di USA ini jadi tes adanya polimorfisme MDS1 ini menjadi suatu hal yang biasa dilakukan ya. Jadi biasanya untuk kalau mau diberikan ivermectin, loperamide, doxorubicin, vinclizin, vinblastine, nah ini sebelumnya memang dilakukan tes terhadap MDR1 dulu, ya. Itu sudah ada panelnya. Tetapi kalau untuk di Indonesia itu memang kita belum bisa mengerjakan ini, ya. Kalau pada human medicine ini terutama obat anti kanker dan obat sistem kardiovaskular, nah ini memang sudah ada beberapa tes farmakogenetik untuk obat-obat tersebut ya. Jadi untuk beberapa obat ini ya. Itu kira-kira adalah contoh-contoh atau pemahaman atau penjelasan tentang farmakogenetik ya. Jadi kurang lebih begini kalau kalau teman-teman memang membaca baru sekali atau mendengarkan sekali itu memang mungkin agak bingung ya, agak ribet. Jadi nanti coba silahkan dibaca lagi. Nanti hari ini akan saya share atau akan saya upload materinya di Elok ya supaya Anda bisa membaca lagi. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Silahkan nanti dibaca lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi ya di masa yang akan datang. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Saya akhiri ya.